Halo guys, welcome back to Garasi 77 Channel. Selamat datang guys, selamat datang kembali kita di Garasi 77 Channel. Kali ini kita akan bahas lain daripada yang lain guys. Oke, ini kali ini adalah Hot Wheels Premiums dan Hot Wheels Basic Cars. Tapi ini kembaran guys. Oke, lihat nih, ini kembar nih, sama ya. Dan kita akan bahas kenapa bisa sama dan apa aja sih bedanya ya. Kita lihat, dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, komen ya, dan jempolnya dan juga loncengnya diklik guys, biar nanti kalau ada video baru langsung ada notifikasinya. Oke, let's check it out. Oke guys, sekarang mungkin kan lagi hype ya, lagi hype. Lagi seru-serunya, lagi rame-ramenya hunting Hot Wheels Premium di Alfamart, Indomaret. Terus mungkin ada yang bilang pernah ketemu juga di Kid Station atau di Toys Kingdom atau di Carrefour, Transmart gitu ya. Nah ini kita akan nggak tahu, mungkin ada teman ada yang belum tahu ya, ada yang belum tahu dari teman-teman diecaster semua, teman-teman Garasi 77, kalau ternyata Hot Wheels Premium yang serinya Door Slammer ini ya, Hot Wheels Car Culture ini yang serinya Door Slammer itu ternyata nih ya, seri Door Slammer, si Porsche 911 ini tahun 71 Porsche 911 ini sebenarnya pernah dirilis guys. Yang Hot Wheels Premium ini pernah dirilis di seri basic car-nya. Ini dia. Di seri basic car-nya kalau nggak salah tahun 2019 mungkin ya, saya ingat gua, atau 2018, I forgot ya. Oke, ini ternyata pernah dirilis di basic cars di serinya Nightburners ini. Dan gue waktu itu pernah nemu di Indomaret dan gue nggak serok karena gue nggak tahu, dan karena nggak tahu ya, gue ternyata kalau misalnya tahu ini ada seri Hot Wheels Premium sekarang, mungkin waktu itu gue akan serok gitu. Dan ini akhirnya gue cari di online Facebook gitu, di lelangan Facebook, dan alhamdulillah dapet, dan harganya itu murah guys. Jadi di open bid 15.000, nggak ada yang ngebid, ya udah gue open bid aja 15.000 dengan harga OB. Jadi lumayan gue dapet di 15.000. Cuman ada ongkos kirim ya, dan kalau ditambah ongkos kirim ya sebenarnya sama-sama aja gitu. Cuman at least lebih murah lah, dan masih bisa lo temuin di online, baik di Facebook, Tokopedia. Tapi kalau di Tokopedia tuh udah harganya udah di atas mungkin 30.000 ya. Mungkin ada beberapa yang masih ngejual 27.000 gitu. Tapi kalau di Facebook kayaknya nih belum ada yang minat nih, belum ada, jarang yang ngebit yang kayak gini gitu ya. Dan ini gue juga dapet, gue sering lihat di Alfamart gitu ya, di Door Slammer, dan orang tuh fokusnya pada nyari yang Datsun ini nih, yang hijau ini, Datsun pastinya lah ya, primadona ini, si hijau gaib kalau gue bilang, karena nggak pernah nemu gue sampai sekarang, belum pernah nemu di Alfamart, jarang banget daerah gue nih. Seandainya ada pun mungkin udah diembat sama hunter lain gitu. Ini Datsun Bluebird 510. Jadi orang-orang juga nggak fokus ke sini gitu loh, dan kayaknya setahu gue Door Slammer itu emang stoknya tuh sangat-sangat terbatas di Alfamart. Yang paling banyak tuh Japan Historic sama yang Fast and Furious yang itu ya, yang ada Supra sama Volkswagen-nya itu yang paling banyak tuh kalau nggak salah, yang sering banget gue lihat di Alfamart. Jadi ini memang jarang, dan Porsche ini memang beberapa kali gue nemuin tapi harganya 120.000 kan. Nah gue tahu ini kan jarang peminat gitu ya, gue cari di onlinean lah, di Facebook juga gitu, di lelangan gitu, dan gue gue dapet ya di harga OB juga, ada yang OB itu 75.000 di suatu lelangan di Facebook. Ya udah, pas gue OB nggak ada yang ngebid lagi, gue dapet di angka 75. Jadi lumayan oke. Mungkin saran gue kalau teman-teman mau nyari mobil yang Ford, Alfa Romeo, Porsche, dan BM, itu cari di lelangan FB aja, karena harganya jauh lebih murah dibanding Alfamart sebelum ongkir ya. Dan ongkir kan relatif tergantung tempat kita tinggal dan tempat sellernya mengirim gitu. Jadi hitung-hitung dulu aja. Ini kemarin gue dapet 75, ongkirnya 10.000, jadi masih 85 sebenarnya. Jadi masih untung lah gitu. Ya masih untung dibanding kalau beli di gantungan Alfa. Oke. Dan sekarang kita mau bahas dari sisi tamponya, bannya udah pasti beda gitu ya. Dari sisi bannya juga lah, terus base-nya gimana, terus gimana sih kualitas dan segala macamnya dibanding antara Hot Wheels Premium sama Basic Cars ini gitu. Tapi sebelum kita bahas, gue akan ngasih tahu si Basic Car ini ada dua versi juga guys ya, ada dua varian cardnya ya, varian cardnya. Yang satu ada US card ini yang di atas, dan yang ini adalah international card ya. Ini nggak akan kita temuin di gantungan Indonesia, tapi mungkin ada beberapa yang seller, nggak tahu sih, ada hunter yang ngeposting di Facebook
Ternyata dia pernah nemuin US card di gantungannya Alfa atau gantungannya Indomaret. Gue nggak tahu gimana caranya tuh. Itu mereka bilang pernah foto dan pernah kirim gitu ya. Tapi anyway, ini harusnya officially nggak akan ada di gantungan toko-toko mainan di Indonesia. Dan yang inilah yang si internasional ini yang paling yang harusnya memang ini adalah international card, jadi ada di Indonesia. Bedanya apa? Bedanya di US card itu ada 50 tahun di sini ya. Logo 50 tahun Hot Wheels gitu ya. Sedangkan ini nggak ada. Terus di sini ada new. Oh ternyata tahun 2018. Kenapa gue nggak baca ini ya? Ini tahun 2018 dikeluarkannya. Ini adalah new for 2018 ya. Jadi ini keluaran tahun 2018 dan di belakangnya itu juga beda ya, beda di bagian keterangan si Nightburner sini. Kalau ini international card, ini US card. Dia ada jelas banget super speeders design for night driving. Ini nggak ada tulisannya. Ini juga beda juga, di sini ada kayak akta lah istilahnya ya. Kita bilangnya akta mobilnya nih, gitu ya. Dari tahun 971 ini semua siapa yang ngedesain segala macam apa namanya ciri khas unique khas powernya gimana. Jadi ini sayang banget kalau ini kita bongkar dan kita buang sikarnya, sayang karena ini ada mengandung informasi-informasi yang lumayan berguna gitu buat kita semua, pengetahuan tentang mobil ini. Kalau yang internasional dia cenderung tidak ini sih, cuman gini build your wheel collection. Jadi ya udah kalau lo mau bongkar aja gak ada masalah sih gitu. Dan kartunya nggak mau lo simpen juga. Cuman kalau yang US sayang gitu. Dan biasanya harga yang US card itu lebih mahal dibanding harga yang international card. Oke, banyak banget gue ngomongnya, capek juga gue ngomong. Oke deh. Makanya guys tolong di subscribe channelnya biar gue tambah semangat dan kita bisa saling sharing informasi ya guys ya. Oke. So, gue akan buka ini dengan cara yang seperti biasa. Mudah-mudahan nggak berdarah lagi tangan gue kena gunting yang kemarin itu, yang video kemarin ya. Jadi kita coba buka, kita coba bongkar dengan yang cara itu dan kita lihat nanti kita bandingin. Oke, gue coba bongkar yang premium dulu ya. Sip, berhasil. Apakah yang ini mau kita bikin bongkar juga seperti itu? Kita coba saja. Tada! Ini yang basic dan ini yang premium. Premium. Ini susah. Wih, tetap simple. Yang ini gue simpen ya guys. Oke, sudah lepas semua dari kandangnya guys. Yang ini adalah yang basic, yang ini adalah yang premium. Oke, pertama kita lihat dari tampuk atas dulu deh, biar sama-sama enak gitu ya kita ngelihatnya. Ini dari atas. Apakah ada perbedaan? Tidak ada. Dari sisi desainnya semua sama, angkanya 277, ada tulisan Momo juga ya. Ada tulisan Momo, ada 277, tidak berubah. Ini ada MW, POC. Ini dia nih, ada POC-nya di sini, yang ini nggak ada. Ya. Ini ada tulisan POC. Yang di sini nggak ada POC. Terus ini ada MW, ini ada MW. Dan ini logo Porsche-nya ya. Logo Porsche menurut gue bagusan yang basic malahan, karena dia bentuknya kelihatan banget bentuk Porsche-nya ya. Yang ini somehow tamponya nggak begitu bagus malah yang premium ya. Jadi nggak ada garis shieldingnya tuh nggak ada malahan. Anehnya di situ. Kenapa yang lebih mahal kok malah terkesan tidak apa namanya, tidak akurat tamponya. Oke, dan ini sebenarnya ini logo si Porsche-nya juga. Dan logo Porsche-nya ternyata lebih gede yang di basic car. Ini basic nih, yang ini premium. Ya, ini kayak titik aja malahan. Yang ini kan jelas tuh. Ya, nggak tahu deh. Oke, harganya lebih mahal ini dibanding ini. Kacanya sama, warnanya transparan juga. Ini belakangnya karena base-nya hitam, jadi warnanya hitam. Kelihatan kayak hitam. Terus yang bagian atas
tampo atasnya Urban Outlaw ini. Kayak gini biar enak. Urban Outlaw ini lebih bersih tamponya, tampo yang basic ternyata dibanding si yang premium. Tulisannya tuh nggak terlalu kentara, kalau ini jelas ya, tulisannya jelas. Lambang Britishnya juga entah somehow tamponya di sini kok ada yang kurang nih, bocel di sini. Yang ini bersih clean ya. Nah, bagian belakangnya ini baru nih beda. Di sini warnanya putih. Ya, ini putih, ini abu-abu. Dan kelihatan kayak ada titik-titiknya gitu ya. Tapi ini sebenarnya ini dekal ya. Ini dekal nih, paint. Ini bukan cetakan, bukan grill yang dicetak, tapi ini paint. Ini juga paint. Ya, catnya. Tulisan Porsche juga. 11-12 tulisan Porsche-nya ya. Oke, ini ada aksen di sini, lebih jelas aksen cupnya dibanding yang ini ya, dibanding si premium. Ini premium, ini basic. Oke, dari atas seperti itu. Kita langsung ke bagian bawah aja. Yang basic dan ini yang premium. Oke, kalau yang premium udah pasti besi. Ini plastik guys. Ya, ini plastik, ini besi. Ini warnanya biru metalik. Ini warnanya biru tua ya, biru tua. Kita lihat di sini tulisannya dulu. 71 Porsche 71911 FJV41 Mattel made in Thailand. Ini dibuat Thailand 2017. Kalau yang ini Porsche 71 sama FJV41 juga 2017 Mattel made in Malaysia. Ini ban karet. Ini ban plastik. Oke, bagian bawahnya seperti itu. Bagian sampingnya, ini dia sampingnya. Warna velgnya mirip-mirip, ya agak-agak abu-abu juga. Dan bentuk peleknya, ini pelek bintang ke dalam ya. Ya, gue nggak tahu namanya apa, tapi dia agak menceloknya ke dalam. Kalau ini menceloknya keluar. Ya, dan ini plastik ininya. Ya, sama ini juga plastik. Menceloknya keluar ya. Jadi dia menimbul, ini dia cekluk gitu ke dalam ini, pas di asnya. Ini pasnya agak keluar, jadi plung gitu. Oke, itu bagian pelek. Dan kita sekarang bahas tampo sampingnya guys. Tampo sampingnya semuanya sama, ada 277, ada tulisan Porsche di bawah, ini Porsche juga di bawah. Tapi somehow tamponya lebih kelihatan yang di basic dibanding yang di premium ya. Terus nih ada tulisan R8 MW, ini juga ada R8 MW juga. Ini ada kayak logo-logo gitu, nggak jelas apaan di bawahnya ini. Yang ini cuma ada logo LO, di LO juga ada Hot Wheel di sini tulisannya ya. Yang di premium tidak ada tulisan seperti ini nih, gue nggak tahu nih apaan. Ada lambang Porsche di sini, ada Britishnya juga, terus ada lambang R8 nih kalau nggak salah ya, di sini. Dan lagi-lagi soalnya nggak kelihatan ya, maaf. Sorry gue nggak ngeliat kamera. Oke, sekarang gue lihat kamera. Nah, ini ada lambang Porsche, ini ada apa namanya nih, gambar bendera Inggris yang di tengah ya. Terus ini ada lambang, kalau nggak salah lambang R8 sih, setahu gue sih. Tapi saking kecilnya ya. Apalagi di premium karena dia ketebelan sih, jadinya dia nggak kelihatan banget semuanya. Jadi masih bersihan si tamponya, basic malahan, basic carnya ya. Oke, yang sebelah kanan juga sama. Sebelah kanan, sebelah kiri sorry. Gambarnya terus sama semua. Coba gue deketin. Tuh R8 tuh. Gitu ya. Oke. Bagian belakang tadi kita sudah bahas. Oh iya, lampu, bagian lampunya belum. Nah, ini dia, lampu belakang, sama bagian depan belum ya. Lampunya itu kita lihat di sini, dia dua-duanya terbuat dari plastiknya, mica ya, ABS. Lampunya tuh lampu ABS semua. Tuh. Jadi bukan cat, bukan ini, tapi ini semua terbuat dari si mica. Ini juga mica. Plastik lah istilahnya ya, plastik. Jadi lumayan oke sih. Dua-duanya sama, basic juga plastik, yang premium juga plastik. Both are the same. Depannya juga gitu. Ini lampu ini dia decal
diecast maksud gua, dan dicat doang. Ini ada kayak ada aksen yang di premiumnya, ada aksen kayak silvernya ya, lampunya dia ada silvernya di sini. Kalau ini polos putih, jadi lebih kerenan si premium ya. Ada grill di sini ya, di grillnya nih kotak-kotak, ini juga grill kotak-kotak. Terus di sini lampu bagian bawahnya nih ada lampu mikanya juga, ada bahan mikanya, plastik. Ini juga plastik juga, bukan dekal, bukan pad, bukan cat ya, semuanya plastik. Jadi lampunya depan belakang semuanya plastik ya. Oke, mantap. Jadi sebenarnya ini benar-benar identik ya, si dua mobil ini benar-benar identik. Ini yang basic, ini yang premium ya, benar-benar sama dari sisi tampo, model dan segala macamnya sama gitu ya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yang beda cuma harga. Yang ini harga resminya 120.000, yang ini harga resminya 30.000 atau 29.900. Jadi tergantung selera yang mana. Kalau gue sih tetap pilih yang premium ya, karena ban karet dan lebih berat nih. Oke, kita belum timbang. Coba kita timbang dulu di sini. Gue singkirin dulu ya. Sorry nih. Kita timbang dulu yang premium. 50 gram. Ya, 50 gram. Yang tidak premium atau yang basic adalah 31 gram atau 30 gram lah, sekitar 30. Jadi lebih berat 20 gram yang premium karena memang base-nya besi dan dia terbuat dari ban karet, pakainya ban karet. So, gitu aja guys review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share videonya. Dan lagi-lagi guys, keuntungan tadi kita bongkar dengan cara yang tadi, kita bisa masukkan ini kembali ke kart blisternya. Jadi enaknya gitu, jadi sudah kita buang karnya dan ini bisa dipakai lagi kembali dan bisa seperti ini lagi. Dan kita bisa simpan lagi nanti di kardusnya. So, mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman semua. Hati-hati dalam mengcutnya ya. Kalau yang bagi teman-teman yang belum pede menggunakan cutter atau apa segala macam, minta tolong yang bapaknya atau kakaknya lah ya gitu, untuk bisa bongkarnya supaya lebih rapi dan lebih terjaga. Oke, gitu aja guys, semoga berguna. Jangan lupa subscribe, like, share videonya, komen guys ya. Any comment I will answer as soon as I can. Gitu aja. Thank you atas supportnya. Loncengnya jangan lupa, jempolnya jangan lupa. See you on the next video. Peace out.